wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhi yuhsinu islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Unit dan teman-teman rekan-rekan GRIP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, malam yang cerah ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan untuk istiqomah, yaitu mengaji di Majelis Taklim GRIP Gabungan Remaja Islam Palang Syarat. Salawat serta salam mari sama-sama kita salamkan takjim kita kepada junjungan alam, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut materi kita di Arkanul Islam. Ini masih Arkanul Islam. Kajian pada malam hari ini yaitu terkait rukun Islam yang keempat, yaitu shaumur Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Saum secara lughah itu adalah al-imsak, artinya menahan. Wasyaran dari kata syar'a atau dari kata syarahnya, al-imsak makhsusah ala wajhil makhsusah biniyatin makhsusah, yaitu menahan segala sesuatu ya, yang dikhususkan, ala wajhi makhsus, yang juga keutamaannya yang berbeda, yang khusus, wabiliyatin maksuson, dan niat juga yang khusus. Jadi Ramadan ini memang dia itu punya keutamaan tersendiri, punya kekhususan sendiri, dari niat sampai ujungnya itu adalah khusus. Dan Ramadan ini luar biasa. Di dalam soal Baqarah ayat berapa Allah jelaskan tentang puasa? 183. Berarti masih ingat ya. Alhamdulillah. Berarti memang ilmunya nyangkut. Ya, itu dalam 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, di sini dipanggilnya hai orang-orang yang beriman, itu adalah orang yang siap, yang sudah siap melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah, atau bisa dikatakan Madaniyah, ya, diturunkan di Madinah setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau ya ayuhan nas ini dipanggilnya nas, itu masih manusia. Nah, kalau manusia itu ada yang mau ibadah, ada juga yang tidak. Nah, makanya ayatnya tepat ketika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti kalau misalnya dia tidak beriman, ya tidak hai, kata Allah. Nah kan?
Nah kalau kita nih manggil teman kita hai gitu kan, nah berarti dia memang teman kita. Kalau kita nggak panggil hai, dia bukan teman kita, kan begitu. Artinya ini sudah akrab. Kalimat yang sudah akrab, kalimat yang sudah melekat dalam jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena kenapa? Kalau orang yang beriman kepada Allah, apapun itu bentuknya pasti dilaksanakan. Itu. Nah memang kita ini termasuk hamba Allah yang masih menata, yang menata untuk menjadi yang lebih baik. Karena tidak ada manusia itu langsung menjadi yang baik. Begitu. Ada bimbingannya, ya. Ada bimbingannya sehingga dia menjadi orang yang baik. Sama kita mendidik anak kita. Begitu juga memang Allah tuh mendidiknya begitu. Nah kita juga mendidik anak kan nggak mungkin langsung dia lu jadi anak yang baik, ya nggak mungkin kalau kita nggak mengajarkan yang baik. Begitu. Nah kalimat di awali ya ayyuhalladzina amanu dilanjuti kutiba alaikumusiyam. Nah kutiba ini kata kataba. Bisa kataba itu menulis dan juga bisa wajib. Ya, jadi makanya bahasa Arab itu luar biasa, kaya sekali dengan makna. Satu kalimat bisa bermacam-macam arti. Itu satu kalimat. Nah makanya kita harus bisa memahami konteks daripada ayat yang dimaksud. Nah kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan atas kamu berpuasa. Siam ini dari kata soma, soma yasumu, saumun, ya, ya itu jadi katanya itu soma, puasa lah, puasa, ya. Kemudian yasum apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang sudah diwajibkan atas kamu sebelumnya. Berarti sebelum kita ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Allah Muhammad, kemudian sampailah kepada kita. Nah, di sini pentingnya kenapa sih diajarkan sampai kepada kita? Kalau tidak ada sunnahnya maka kita nggak bisa mengikuti. Begitu. Nah makanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Allah Muhammad, Nabi yang terakhir itu ada puasa, cuman beda-beda caranya mereka para Nabi dan Rasul dan umatnya melakukan puasa. Cuman memang disempurnakan di ketika risalah Nabi Allah Muhammad SAW. Semua disempurnakan oleh Nabi Allah Muhammad. Salah satu contohnya terkait dengan zakat. Itu disempurnakan oleh Nabi Allah Muhammad. Kemudian juga masalah sodakoh itu pun demikian. Nabi Adam sudah ada zakat, ya, itu Qabil dengan Habil. Qabil mensedekahkan hasil daripada tanamannya, pertaniannya. Habil itu dari ternaknya. Nah itu dikorbankan tuh. Nah itu namanya juga ada zakat, ada korban. Nah itu makanya lagi-lagi kita ini harus tahu sejarah. Nah kemudian juga dari penguburan. Nah, dulu kalau seandainya Qabil tidak tidak ditunjukkan oleh Allah berupa burung gagak itu ketika meninggal saudaranya dia menguburkan, mungkin kita meninggal langsung dibuang kayaknya. Iya. Karena ada syariatnya. Itunya luar biasa. Allah itu artinya laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah sempurnakan tuh ciptaannya dan Allah sempurnakan juga daripada tubuhnya, akal dan sebagainya. Allah enggak sia-siakan. Ini makhluk aku kata Allah. Maka dimuliakanlah oleh Allah. Itu dengan dikubur dengan nah itu. Tapi karena kesempurnaan yang Allah sudah berikan, tapi manusia kadang lalai. Summa radadnahu asfala safilin, aku jatuhkan, aku rendahkan dia kepada yang serendah-rendahnya. Ini naudzubillah. Nah makanya di ayat terakhir daripada shaum itu la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Tuh. Jadi ini Masya Allah, ketika memang Allah sudah perintahkan kayak gini nih, kita harus menjalankannya.
Jangan sampai disia-siakan karena syahrul Ramadan syarul li'abdi. Syahrul Ramadan itu adalah bulan puasa itu buat umatku kata Allah. Jadi jangan disia-siakan. Harus diambil, ambil tuh dalamnya apa aja. Dan di Ramadan juga banyak juga keutamaan-keutamaannya. Yang pertama adalah nuzul, yaitu turunnya daripada Al-Quran. Yang kedua ada namanya Lailatul Qadar. Makanya di dalam hadis Ramadan itu ada 3 fase. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua maghfirah. 10 pertama ya itu rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah isku minan nar. Kita dijauhi, minta oleh Allah daripada api neraka. Nah, kalau kita misalnya nggak ambil nih bagian daripada Ramadan, makanya di sini itu wa'ala wajhi maksusah wa niyatin maksusah. Keutamaannya juga khusus, niatnya juga khusus. Tuh. Jadi memang nih Ramadan luar biasa nih fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Nah makanya kita harus ambil nih, jangan sampai kita sia-siakan hidup kita nih. Cuma sementara, nggak akan selamanya. Kalau antum nggak puasa nih, tahun lalu misalnya masih batal, tahun ini jangan sampai batal. Apalagi bi ghairi udhrin, nggak ada yang namanya itu udzur syar'i, misalnya sakit atau misalnya dalam safar, dalam berpergian. Orang yang berpergian itu sekarang luar biasa, sangat mudah. Tanpa membatalkan itu udah luar biasa, masih kuat. Ya sekarang tol itu nyambung semua. Tol dari tol Bintaro sampai Jagorawi, sampai ke Bandung, sampai ke mana nyambung semuanya. Ya, itu ya maksudnya tidak ada yang bisa kita masih bisa kita pertahankan lah puasa kita. Kecuali memang kita nggak kuat, macet total begitu. Nah itu boleh lah. Karena daripada kita meninggal di situ, lebih baik kita batalkan. Karena memang ada di ayat selanjutnya itu boleh kita membatalkan dalam safar. Gitu. Nah, Ramadan ini memang luar biasa. Ya, Ramadan ini luar biasa. Karena di surat Al-Qadar juga dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ditanya lagi apa yang kamu inna anzalnahu, dan aku telah turunkan Lailatul Qadar. Wa ma adraka, apakah kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Kita kan nggak ada yang tahu awalnya. Apa isinya Lailatul Qadar itu? Ternyata malam Lailatul Qadar itu banyak penafsiran. Ada yang katanya di ganjil, ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Ada yang mengatakan 10 hari pertama, ada yang mengatakan 10 hari kedua, ada yang mengatakan 10 hari ketiga. Tapi lebih banyak 10 hari yang ketiga. Ya. Tapi puasa kita jangan, maksudnya pun kita nggak mendapatkan Lailatul Qadar, yang penting puasa kita diterima oleh Allah. Karena jangan sampai nih puasa kita ini kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Jangan sampai nih puasa kita cuma nahan lapar dan haus saja. Ya tidurnya keplek banget dah. Geblek apa? Keplek ya kalau ya? Orang sini mah ya? Kebo banget. Pagi habis sholat subuh kenyang dia tidur. Bangun-bangun zuhur. Zuhur mandi dia tidur lagi. Sampai asar. Asar dia nabuburit lah. Enggak tidurlah nabuburit gitu kan sampai maghrib. Lah itu kerjaannya begitu dong, apa yang mau dapat padilahnya? Sebulan itu. Sebulan lagi ya. Sebulan yang ada mah bisa badan bisa bengkak itu. Iya. Nah, coba kita manfaatkan ya Ramadan ini nih. Belum tentu Ramadan akan datang kita ketemu. Mumpung kita masih ketemu, mudah-mudahan kita ketemu. Amin. Karena karena di dalam doanya itu Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sa'ban.
dan sampaikanlah wa balighna Ramadan, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Nah, para salafus saleh sahabat itu ketika mau di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan di bulan Sya'ban, mereka itu sangat senang. Senang datangnya Ramadan lah. Kalau kita mah ya gila, Ramadan datang lagi, kagak makan lagi 5 pagi. Iya. Yang biasa makan pagi kagak makan pagi. Tuh. Nah, makanya nih kita harus siapkan nih. Ya, nanti kita persiapin nih nanti supaya memang tahu nih apa yang kita harus targetkan di bulan Ramadan tahun ini. Jadikan Ramadan ini yang terbaik. Jadikan Ramadan ini yang luar biasa buat kita. Seakan-akan Ramadan ini terakhir buat kita. Begitu. Apa sih amaliyahnya? Nah, udah tuh amaliyahnya apa aja. Jangan sampai cuma tidur doang. Ya, tidur nggak ada baca Quran. Nggak ada kita zikiran. Ya, kalau udah beduk maghrib nih, bangkuan wah buru-buru dah. Ambil 8B, makan segalanya, udah keluar, ngeplus gitu kan. Nah, ini nih bahaya. Alhamdulillah merdeka wah. Udah puasanya udah ini ya. Padahal puasanya tidur. Yang kita banggain apa? Nggak ada. Makanya isi Ramadan nih yang mudah-mudahan kita sampai semuanya. Isi nih Ramadan tahun ini dengan yang lebih baik. Ya, isi di rumah kajian sama anak. Kemudian juga kalau mau pulang cepat, daripada kita nonton TV nungguin maghrib, mendingan kita baca Al-Quran, mendingan kita sholawatan, mendingan kita baca Tatibul Hadd dan sebagainya. Sehingga ada maknanya, ada hikmah yang kita ambil di bulan Ramadan itu. Ya, jangan sampai nih kita nih sebagai hamba Allah yang memang sudah disempurnakan dari penciptaannya, jangan sampai Allah rendahkan diri kita. Itu. Nah, ajarkan juga nih anak-anak kita. Ya, anak-anak kita kalau udah mau maghrib jangan keluar keluyuran, duduk yang manis di keluarga. Duduk bareng-bareng, di hadapannya sudah ada buat buka dan sebagainya. Nah, kita bareng-bareng dah tuh. Namanya bikin halakolah. Ya, kelompok kecil, ya kita ngaji bareng-bareng ngurusin. Pak, Ustaz, saya nggak punya istri, nggak punya anak, ya sama keluarga, sama bapak, maknya, ya yang di rumah, sama abang, sama adek. Nah, itu kan sudah kumpul. Itu. Nah, kemudian wa mana anna wa anna rabbi min arkanil Islam al imsaku fi kulli nahar bir Ramadan ana jami'il muftarat. Jadi kita ini ya menahan lapar itu dari yang namanya kullun nahar, setiap hari ya, setiap siang di bulan Ramadan sampai kita berbuka. Nah, waktu imsak itu sebetulnya memang ini macam-macam juga nih imsak. Nah, di dalam biasanya tuh di jadwal apa namanya itu imsakiyah itu kan diterbitkan tuh, ini imsaknya sekian, ini sekian gitu. Ya, namanya imsak itu namanya peringatan. Jadi peringatan supaya kita berhenti makan, jangan sampai kita kekenyangan. Ya, karena pisah uri barokah. Di dalam sahur itu ada berkah. Minum aja antum nih insya Allah berkah. Jangan sampai nggak minum. Terlambat misalnya subuhnya, bangunnya pas mau azan, Allahu Akbar, minumnya udah dulu. Bismillah nawaitu shoma, makanya niatnya kalau bisa mah habis tarawih. Ya, supaya memang kita udah niat nanti kesiangan kita sudah ada niat, ya ada niat di puasa untuk besok. Yang kalau sholat tarawih, ya habis sholat tarawih jangan langsung kabur. Biasanya kan ada yang namanya doa, zikiran dan sebagainya. Nah, habis doa, habis zikiran biasanya doa, baru doa niat untuk berpuasa. Nah, makanya teman-teman nih harus kita manfaatkan nih, karena jatah umur kita nggak tahu. Ya, yang sudah 40 berarti tinggal 20-25 tahun lagi. Tuh. Tapi belum tentu tuh ketemu di apa namanya di umur 60 atau 70.
bisa jadi kita sebelum itu sudah dipanggil. Nah makanya manfaatkan nih ya Bang Fuad, ya Ramadan tahun ini yang terbaik buat kita. Karena Allah itu janjinya luar biasa. Di dalam hadis qudsinya, ketika memang kita ini sudah puasa di bulan Ramadan keluar untuk sholat Id, maka para malaikat itu diperintahkan, wahai para malaikatku, saksikan, aku memberikan upah kepada hamba-hambaku yang taat, hamba-hambaku yang puasa. Aku ganti dia dosanya diampuni oleh Allah. Gantinya itu pengampunan Allah. Makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi siapa orang yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan. Nah penuh keimanan ini ya memang kita harus banyak-banyak ilmunya. Bagaimana kita ini biar masuk Ramadan kita tenang, kita bisa enak nikmat di bulan Ramadan. Jangan mikirin THR itu. Ya THR itu berapa ya? Itu jadi puasa mikirin THR. Ya. Hati-hati tuh. Jadi puasanya puasa THR itu mah, bukan puasa Ramadan. Itu berkahnya Ramadan tuh. Ya coba kalau nggak ada Ramadan nggak dapat THR. Ya iya. Lah warung-warung ngasih THR sama yang belanja. Perusahaan ngasih kepada anak buahnya, anggotanya, karyawannya. Ya bos yang punya karyawan dia ngasih. Palingnya berpikir tuh bosnya tuh yang punya perusahaan, ini gimana caranya buat ngasih THR buat yang karyawan dan sebagainya. Tapi ada tuh Allah cukupkan, ya Allah cukupkan. Nah makanya lagi-lagi yuk nih manfaatkan hidup kita yang sebentar ini, yang sementara ini dengan ibadah kepada Allah. Itu karena ibadah kita ini masih ya bisa dikatakan ibadah yang masih menghilangkan kewajiban kita aja, menggugurkan kewajiban kita, belum sepenuhnya kita ini ibadah. Nah kayak sholat lah, sholatnya kita kan lebih banyak itu menggugurkan kewajiban, itu kan, bukan sholat itu seakan-akan kita ketemu dengan Allah. Coba gini dah logikanya, kita mau ketemu temen nih janjian, lama nggak ketika kita udah bertemu kita ngobrol, lama nggak tuh? Nikmat nggak? Kemudian juga perasaan kita seperti apa gitu, kayak orang ketemu dengan seseorang yang kita cintai kan begitu? Iya, asik. Iya. Itu buat teman laki, begitu maksudnya, bukan perempuan yang laki. Ya. Nah begitu juga lah harusnya kita ketemu dengan Allah. Ya Allah, nih zuhur nih saya baru tadi ketemu dengan Engkau ya Allah di waktu subuh. Saya ketemu lagi di waktu zuhur. Ya Allah luar biasa. Takbir Allahu Akbar. Seakan-akan kita itu berdialog dengan Allah, bertemu dengan Allah. Jadi bukannya sholatnya tunggang-tunggang doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kelar. Makanya sholat kita tuh paling lama 5 menit. Ya, ini betul kata Fuad. Iya paling lama itu 5 menit. Tidak ada yang memang sholatnya itu betul-betul hikmat begitu, merasa tenang gitu, merasa seakan-akan memang Allah tuh hadir gitu. Kalau di ilmu tasawuf mah kita ini masih penyembahan kepada diri kita sendiri gitu. Beda nanti kepada zat yang memiliki ruh. Gitu deh sebenarnya ini ya kalau dibilang ini masih seperti itu, masih kita menggugurkan kewajiban. Tapi paling tidak lebih baik dibandingkan orang yang tidak melakukan sholat. Itu sama dengan puasa. Ini puasa udah dikasih sama Allah. Ini bulan umatku kata Allah. Puasa ambil hikmah, ambil bagian daripada Ramadan. Kalau nggak diambil berarti rugi. Nih, Bang Baong ada makanan depannya, dianggurin kenyang nggak dia? Kagak. Tapi udah dikasih sama tuan rumah, Bang makan. Kagak dimakan, yang rugi siapa? Ya Bang Baong ya, Bang Mulnya.
Udah dikasih dia mau makan. Nolak Allah rezeki. kasih tuh kemuliaan di bulan Ramadan, ambil. Kita malah nggak mau ambil, kita malah yang luar biasa buka. Makanya banyak kalau di Ramadan tuh hantu-hantu gentayangan, setan-setan gentayangan. Nah coba aja lihat hantu tak berkepala, kakinya ada, kaki gantung kelihatan. Pada makan di warteg di mana, ya pada buka dan sebagainya. Itu. Nah serunya tuh waktu tahun berapa ya? Pas banget itu kalau nggak salah di Jakarta. Di pinggir kali itu ada warung, warteg. Ambruk tuh wartegnya ke dalam kali. Yang makan di situ masuk semua ke dalam kali itu. Artinya apa? Memang itulah Allah peringatkan, Allah ingatkan. Ini waktunya puasa. Takjimlah orang-orang yang berpuasa. Itu. Kita memuliakan orang berpuasa aja dapat bagian. Antum nih pas lagi zuhur, sebelum zuhur sakit tuh perut, enggak ketahan, pengen minum obat, minumlah antum obat, batal berarti kan? Nah jangan makan di luar. Bang apa namanya? Ya katakanlah si A dia buka sakit perutnya, udah enakan, zuhur dia kelayawan. Dia makan, dia rokok dan sebagainya. Nah ini namanya tidak memuliakan orang yang itu. Banyak fadilahnya di Ramadan. Tapi paling tidak ya ambil yang memang berharga, apa yang fadilah daripada Ramadan. Terutama membaca Al-Quran. Allah lipat gandakan. Man yaqra'u harfan min kitabillah. Siapa orang membaca daripada kitab Allah. Di bulan Ramadan itu bukan 10 lagi, dilipat gandakan 10 lagi. Makanya satu huruf itu bisa luar biasa. Ya, bisa luar biasa. Makanya banyak orang itu di Ramadan itu luar biasa tuh. Berlomba-lomba untuk khatam. Ada yang 2 kali khatam, dan 3 kali khatam, ada yang 6 kali khatam. Ya, tapi setelah Ramadan kagak baca lagi. Nah, ini yang luar biasa, sayang banget gitu kan. Sama sekali. Jadi dihabiskan hatamnya di bulan Ramadan. Justru yang istiqomah itu yang penting. Ya, yang istiqomah itu penting. Ramadan kita baca Al-Quran, setelah Ramadan juga kita dawami, kita istiqomahkan untuk baca Al-Quran itu. Ya, jadi jangan sampai nih, karena memang mohon maaf, ada dalam salah satu hadis, siapa orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadan 1 hari saja untuk menggantikan biqodoin, untuk menggantikan 1 hari itu dia puasa 30 hari atau 1 bulan, itu nggak cukup untuk menggantikan 1 hari yang dia batalkan. Itu luar biasa. Makanya nih hati-hati, ambillah. Walaupun kita puasanya hanya menahan lapar dan haus, minimal kita puasa. Mudah-mudahan ada bagiannya juga, dapat padilahnya kita di dalam Ramadan. Ya, itu. Seperti gini. Antum tahu ulat bulu? Ulat bulu itu kalau kita pegang gatel, sakit, nusuk kan. Dan kita geli niatnya juga. Bahkan kita jijik atau kita takut. Nah, ulat bulu tuh kalau sudah dia masuk kepada kepompong akan bermanifestasi kan dia menjadi kupu-kupu. Ketika dia kuat dari kepompongnya dia terbang, bagus nggak tuh kupu-kupu? Hampir semua orang senang ngelihat kupu-kupu. Nah kita pun demikian. Ya tapi jangan kupu-kupu malam. Nah, ya itu mah bahaya kalau itu, jangan. Iya, kupu-kupu gambreng. Nah maksud saya dengan istilah tadi itu, kita yang awalnya nih, ya, yang awalnya nggak bagus, sholat masih belantang-belentong, masih ditinggalkan, kebaikan kurang. Nah masuk Ramadan kita bimbing tarbiyah tuh, kita didik diri kita supaya setelah dimasuk ke Ramadan kita menjadi apa yang tadinya kita ulat bulu. Nah ini Ramadan kepompongnya, kita di dalam kepompong. Yang namanya dalam kepompong nggak bisa ngapa-ngapain, memperindah dirinya, mempercantik dirinya, sehingga ketika dia keluar dari kepompong itu bagus. Nah
Maksudnya ketika kita di Ramadan itu kita masuk ke pompong, jangan sampai keluarnya kita lebih jahat daripada sebelumnya. Tapi harus jadi yang bagus di masyarakat, di indahnya enak dilihatnya, akhlaknya makin bagus, kepribadiannya masih makin bagus. Itu yang dimaksud. Ini maksud saya tadi ya, tamsilnya, perumpamaannya. Bukan kita keluar Ramadan nyari kupu-kupu malam, salah. Yang ada dosa, kebelangsat nanti kita. Gitu. Ya, itu. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, terkait dengan Ramadan ini saya ambil intinya saja. Nanti di untuk syarat dan sebagainya kita ada kajian khusus di kajian di kitab Safinah. Nah kemudian yang terakhir teman-teman, Ramadan ini memang sesuatu hal yang memang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya. Bahkan Nabi pun dan para sahabat pun itu luar biasa. Ketika datang bulan Ramadan mereka mempersiapkan diri. Gitu. Mempersiapkan dirinya itu di waktunya kapan? Itu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Makanya diperintahkan ada di bulan Rajab ini kita berpuasa 1 hari kalau nggak bisa sebulan ya minimal 29 hari. Nggak bisa juga ya udah ikuti itu 1 hari aja, insya Allah itu dapat keberkahan di bulan Rajab. Untuk melatih juga kita puasa, karena kan kita puasa kan luar biasa ya di bulan-bulan saat orang pada makan semua, kita pun kadang ikut makan. Pengen puasa itu kayaknya berat, kan begitu, ya kan? Berat banget. Nah makanya paling tidak Ramadan ini manfaatkan dengan baik. Ramadan harus diganti. Bang Fuad tahun kemarin batal ora? Hah? Batal. Salah 2 kan. 2. Nanti haid. Mati ya kayaknya. Ganti bang. Ini Rajab sama Sya'ban ganti. Jangan sampai ntar Sya'ban mau habis baru ganti, itu kagak dapat kodoknya. Ya. Gitu. Bang, berapa kali ente? Kemarin 5 Pak Ustadz. Astagfirullah. Mau pada ada? Tahu ini. Langsung. Alhamdulillah tak. Oh, Nih meragukan dia, alhamdulillah ini. Alhamdulillah, lagi menghitung ini. Bang Agus, Alhamdulillah lancar. boleh ya? Antum, Ustaz? Alhamdulillah sih. Ada sinya, mana nggak yakin nih. Ada sinya. Iya. Beh, kemarin puasa Beh. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Ya. Ini yang masih punya utang 521 misalnya, udah ganti deh tahun ini di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya, niatin besok hari Senin. Nah, Senin pas banget tuh, Bang. Iya, puasa niatin, ya. Puasa dapat 2 tuh, ada puasa Rajabnya, puasa Senin Kamisnya, puasa Kodoknya. 3. Tuh, Bang. Kalau diniatin lagi, puasa Daudnya kena juga 4 itu. Iya. Dah ganti dah, jangan sampai terlambat. Ya. iya. Niatnya mah udah, niatnya biqodo Ramadan aja. Pasti semuanya ngikut. Iya, pasti ngikut karena kita puasa hari Senin. Iya. Utamanya dulu, pasti semuanya merembet. Bayar. Nah gini aja deh, ente ngaji, niatnya ngaji kan, ngerembet gak tuh ada makanan? Nah itu maksudnya, ada minum, ada makanan, berarti pasti ikut. Jadi wajibnya. Nah wajibnya ngaji, wajibnya datang ke majelis taklim, dapat ilmunya, dapat makanannya, dapat silaturahimnya, dapat pahalanya. Tuh ngikut semua. Bang, coba itu.
Nah, iya, yuk bareng-bareng dah. Sahur. Sahur ya. Sahur. Teriakan sahur. Iya. Terus kan. Iya, ini teman-teman yang memang malamnya memang sering melek gitu kayak burung hantu tuh meleknya di malam hari. Ya. Nama kelelawar tuh biasanya malam hari dia, kalau udah pagi mau tidur dia. Nah, bangunin teman-temannya. Telepon di grup. Bangun semua tuh sahur gitu. Ih, pahalanya gede lah ya iya ngebangunin kita sahur tuh gede. Lah iya saat orang tidur terlelap kita bangunin orang kok gede banget pahalanya. Jadi nggak bangun datang ke makiran. Bilang malik lu ngapain? Iya. Itu ya. Jadi ya ini terakhir. Jadi tolong dimaksimalkan yang masih punya hutang diselesaikan hutangnya, puasanya, dikodok. Kalau bisa secepatnya. Jangan sampai ya mohon maaf sebelum kita mengkodoknya kita Allah lewat Allah panggil. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang mau besok Ramadan meninggal, ada juga. Atau memang baru hari pertama dia puasa dia meninggal, ada juga. Itu kita nggak ada yang tahu kapan kita diambil, kapan kita dijemput oleh Allah melalui malaikat Israel. Kita nggak ada yang tahu. Maka banyak-banyaklah melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Anggaplah kita muraqabatullah. Kita itu sedang diawasi oleh Allah. Sama kayak Ustaz Romli kalau lagi jaga kan dia ngawas semua tuh, diawasin semuanya. Iya kan? Nah begitu juga Allah. Anggap kita ini sedang muraqabatullah. Kita sedang diawasi oleh. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya terkait dengan ibadah puasa. Dan tinggal satu lagi yaitu tentang wahijul baiti man istata'a ilaihi sabil, tentang haji insyaallah minggu depan. Ini jadi ini satu malam satu arkan, satu rukun ya. Nah ini kalau puasa ini luar biasa ya. Jadi jangan dianggap remeh, ini kita harus serius. Karena ini adalah semua janji Allah itu pasti akan diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan kemuliaan, keberkahan daripada yang Allah berikan itu pasti mudah-mudahan dapat ke kita semuanya. Terutama memang yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Karena tidak semua para kiai, ulama dan sebagainya belum tentu mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, hanya orang-orang dipilih oleh Allah. Bisa jadi orang yang memang awam tapi niatnya baik di bulan Ramadan bisa jadi mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Ciri-cirinya gimana? Ya, itu ciri-cirinya mah insyaallah banyak sekali. Ada yang mengatakan itu sunyi, semua tenang keadaan alam nih. Bahkan pohon, binatang itu pada sujud. Nah sujudnya mereka bukan berarti kayak kita sujud gitu. Nah, tapi mereka itu menundukkan dahan. Itu saking takjimnya dengan Allah, memuliakan Allah. Ya, saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan istiqomah dalam menuntut ilmu di mana saja kita menuntut ilmu di majelis apapun. Insya Allah kita niatkan untuk menambah daripada hasanah kita, menambah ilmu kita dan menambah silaturahim kita dan menambah daripada pahala kita untuk sebagai bekal menuju kepada dari dunia ke alam akhirat. Terima kasih. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis dan doa al-asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.